Today, on Friday, 10th of August 1945, the Allies declared that Japan will surrender unconditionally to Allies on Great East Asia War because the bombing of Hiroshima and Nagasaki on 6 and 9 of August 1945. Therefore, in the war future, the Japan will sign the capitulation of surrendering all power over the colonies to the Allies. Saudara-saudara, 3 hari yang lalu saya, Muhammad Hatta, dan Torajiman telah memenuhi undangan Marsikal Terauchi ke Dalat untuk membahas tentang proklamasi negeri kita. Kata beliau, pemerintah Jepang akan menjanjikan kemerdekaan kepada negeri kita pada tanggal 24 Agustus ini. Maka kami, terutama saya dan Bung Hatta, akan mengadakan sidang PPKI tanggal 16 Agustus ini. Terima kasih. Teman-teman, menurut saya ada sesuatu yang aneh ya. Coba kita bayangkan proklamasi kita seperti itu. Mungkin kita nih bakal diinjak-injak atau nggak dihargai sama Jepang ya kan. Bahkan sekutu. Ya kan, apalagi kita tahu nih sekarang situasi Indonesia bukannya udah nggak sih, lagi nggak menentu aja. Ya kan. Ditambah Jepang sudah diambang kekalahan. Gitu sih menurut saya. Betul sekali perkataan saya. Kita harus mengumpulkan kekuatan untuk mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kita juga tahu Belanda lah salah satu bagian dari sekutu. Kita harus memanfaatkan momen ini dengan sebaik-baik mungkin. Gimana? Setuju? Setuju. Halo Bung, bagaimana tentang kemerdekaan kita? Soal kemerdekaan itu sudah ada di tangan kita. Namun hanya saja harus menunggu persetujuan dari PKI. Kami para pemuda, Bung, telah mendengar berita damai dari Jepang kepada sekutu. Menurut kami, itu adalah suatu momentum yang baik buat kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, terutama Bung Karno sendiri. Mungkin Bung Karno bisa memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dan atas nama seluruh rakyat warga Indonesia. Oh, tunggu sebentar. Ya, apa yang Anda katakan itu memang benar sekali adanya. Namun, saya kurang yakin. Soekarno adalah ketua PPKI. Jika ia bergerak sendiri, walaupun itu atas nama rakyat, itu sama saja dengan ia melanggar hak PPKI. Bagaimana Syahrir? Apakah pemimpin kita mau menuruti keinginan kita? Begini, tadi saya udah ketemu sama Bung Hatta. Sepertinya keinginan kita didengarkan oleh mereka tapi belum bisa terpenuhi. Maksudnya belum bisa terpenuhi itu nggak janji. Jadi kita harus kembali lagi pada Bung Karno selaku ketua PPKI. Apakah Bung Karno ingin menuruti perintah kita atau mungkin dia masih setia terhadap janjinya di Jepang? Kita nggak tahu. Bagaimana sih? Sudah kuduga, pasti pemimpin kita kooperatif dengan Jepang. Mereka sengaja biar kita ini semua tetap tenang. Tapi tidak bisa begini. Kalau terus begini kita tidak akan merdeka. Kalau menurutku, kita harus melawan Jepang. Ya, betul kata Darwin. Setuju. Iya, benar sih. Karena kekalahan Jepang itu kan udah menunjukkan kalau Jepang itu semakin melemah, ya kan? Yang kami hormati, Bangsa Mana Muda alias Maida. Izinkan saya bertanya, apakah benar berita tentang kekalahan Jepang terhadap sekutu? Karena para pemuda kami telah mendengarnya. Benar sekali Bapak Soekarno, dengan ini kami bisa menyiapkan lampu hijau dan membuka jalan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Kami juga akan menjamin keselamatan Bapak-Bapak dalam menyiapkan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Baiklah, atas nama pemimpin dan rakyat Indonesia, saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kerjasama Bapak. Izinkan saya pamit. Hatta dan Subarjo, Laksana Muda membenarkan berita soal penyerahan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Maka menurut saya kita
kita esok hari akan melaksanakan sidang PPKI tanggal 16 Agustus esok hari pada pagi hari jam 10 untuk mempersiapkan segala sesuatu tentang kemerdekaan kita sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana? Ya, saya setuju sekali. Maka kita akan segera umumkan hal ini dan kita besok akan menggelar sidang PPKI tanggal 16 Agustus pagi hari. Demikian. Teman-teman, tadi saya telah mendengar bahwa Bung Karno dan Bung Hatta telah mengumumkan kepada PPKI bahwa besok PPKI akan melaksanakan sidang, ya tentunya untuk membahas rencana proklamasi. Itu tidak bisa. Kalau kita mau, kita bisa membatalkan rapat itu. Kalau menurut saya, hal itu sia-sia. Kenapa? Hal itu tidak akan mengubah prinsip pemimpin kita. Karena misalkan proklamasi dilaksanakan, proklamasi kita akan dicap sebagai pembentukan Jepang. Karena alasan sederhana, PPKI adalah bentukan Jepang. Tapi tunggu dulu. Kalau menurut saya kita harus melakukan desakan kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk membatalkan rapat itu, ya kan? Tapi kita harus melaksanakan desakannya dengan kuat. Bagaimana kalau kita mempersiapkan itu semua dengan cara kita rapat malam ini? Gimana? Betul, saya setuju. Setuju. Setuju semuanya? Setuju. Teman-teman, kita berkumpul di sini dalam rangka untuk membuat rencana dari besar Karno dan Hatta. Tapi sekarang sedang lagi beberapa hadir. Jadi saya juga untuk memimpin rapat ini. Bagaimana menurut kalian? Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta harus melakukan musyawarah dengan para pemuda. Hal itu memang belum dilakukan Bung Karno dan Bung Hatta. Jika hal itu tidak dilakukan, dikhawatirkan kemerdekaan itu akan dianggap hanya milik beberapa golongan. Saya setuju. Kita harus mendesak Bung Karno dan Bung Hatta untuk memastikan negara Indonesia pada besok 16 Agustus. Menurut saya, kita harus memproklamasikan kemerdekaan secepatnya. Kita harus mendesak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan dengan cara kita memproklamasikan kemerdekaan dengan perjuangan kita sendiri, bukan hadiah dari Jepang. Nanti semua setuju? Setuju. Baiklah kalau begitu berarti dalam rencana yang akan menyampaikan. Siap. Permisi. Permisi, Pak. Ya, ada apa? Saya dan Darwis sebagai perwakilan para pemuda untuk memberitahu kepada Soekarno-Hatta kita akan segera memproklamasikan kemerdekaan malam ini, selama-lamanya besok di luar PPKI. Waduh, kan saya udah beberapa kali bilang ke kalian, kalau ini tidak bisa dilaksanakan. Kalian nggak bisa memaksa kami kalau begitu. Proklamasi itu harus penuh dengan persiapan, bukan asal-asalan begini. Kok begini kan nggak akan jadi kita merdeka. Kita akan jadi konyol di dunia gitu. Jadi tetap saya dari awal sampai sekarang saya bilang saya menolak usulan kalian. Kenapa Soekarno tetap saja bersikukuh kepada janji Jepang? Pokoknya besok pagi akan terjadi pertumpahan darah. Loh, ada apa ini? Hah? Ayo, inilah saya. Gorong sekali saya. Kok kamu tetap memaksa begitu? Kok kamu pastikan saya sendiri? Kok kamu tetap memaksa kami demikian? Teman-teman, bagaimana hasilnya? Mereka masih pegang pendiriannya. Saya punya usul. Kalau mereka tetap begini, kita akan membawa mereka keluar kota agar pengaruh Jepang sedikit demi sedikit berkurang. Saya setuju. Setidaknya kalau pemimpin kita mengikuti apa pertemuan dan segera melaksanakan proklamasi. Kalau begitu, gimana tuh Pak Redo? Bagaimana kalau daerah Sekop? Saya tahu di sana banyak pesawat kereta atau bersenjata. Apalagi daerah situ terpencil. Jepang pasti susah melacaknya. Nah, kalau begitu semua setuju? Kalau begitu, kamu masih berlanjut. Karena kamu yang jauh lebih tahu depannya, jadi kamu bisa jelaskan. Baik, Pak. Lakukan dengan baik. Baik, Pak. Ya, selamat pagi. Ada apa ini? Saya tugaskan oleh para pemuda untuk mengamankan rapat keluar kota. Waduh, kenapa? Mohon maaf, Pak, saya sesuaikan. Ya, sudah.
Loh, Kata, kamu dijemput juga oleh mereka, Kata? Ya Bung, saya juga tidak mengerti mengapa mereka mengamankan kita. Nah, itulah yang dalam pikiranku, Hatta. Bukan Bung Hatta, saya sudah mengamankan Anda berdua dengan Siklop untuk menghindari dari pengaruh Jepang, sehingga Anda dapat memproklamasikan kemerdekaan tanpa pengaruh apapun. Sebenarnya saya sangat kecewa dengan tindakan kalian ini. Tindakan ini namanya mengulur waktu. Kita nggak bisa proklamasi seperti ini kalau kayak gini caranya. Sekali lagi saya mengatakan bahwa usulan kalian tidak dapat kami jalankan. Tolong kesini sebentar. Ya, ada apa, Pak? Saya masih tidak mengerti mengapa kalian mengamankan kami berdua keluar Jakarta. Tolong jelaskan kepada kami. Begini Pak, kemarin malam kami habis rapat dan keputusannya adalah mengamankan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar terbebas dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa harus menunggu janji Jepang. Nah, kalau kalian mau begitu, kalau begini caranya kami nggak bakal bisa. Bagaimana caranya kami mempersiapkan proklamasi kalau kalian mengamankan kami di sini? Kami nggak bisa berbuat apa-apa di sini, begitu loh. Lantas, apakah langkah terbaiknya? Nah, menurut saya ya, langkah terbaik ya jelas saya dan Bung Hatta harus dikembalikan ke Jakarta. Kalau begitu, kami bisa merundingkan segala sesuatu tentang proklamasi. Kalau begitu, tetap rencana ini akan tetap berjalan. Kalau begini terus, ini mengurung waktu namanya. Jadi, ini tolong coba kamu sampaikan ya kepada para pemuda. Begitu. Baiklah Pak, saya akan teman-teman, saya dari Lengas Siklop. Bung Karno mengatakan kepada saya bahwa dia bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia asal dia dikembalikan ke Jakarta. Bagaimana menurut kalian? Oh kebetulan, saya dan Pak Ahmad Subadi sudah melakukan perundingan selaku perwakilan para pemuda. Saya dan Pak Ahmad Subadi sudah menyetujui bahwa segera Soekarno-Hatta akan segera dikembalikan ke Jakarta. Betul sekali kata saudara Rukana. Bagaimanapun juga Soekarno dan Hatta adalah pemimpin rakyat. Maka saya pun setuju bahwa mereka harus segera dikembalikan ke Jakarta. Bahkan kami telah menyepakati bahwa proklamasi kemerdekaan dilaksanakan esok hari tanggal 17 Agustus sebelum pukul 12. Mengenai tempat pelaksanaan proklamasi kemerdekaan, atasan saya Laksamana Tadashi Maeda telah bersedia kediamannya dijadikan sebagai tempat perundingan dan sesuai janjinya dia akan menjamin keselamatan para pemimpin. Baiklah, saya akan membawa Bung Karno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Bung Karno dan Bung Hatta, golongan tua dan muda telah menyetujui untuk mengambilkan Anda kembali ke Jakarta. Ah, syukurlah. Tapi Anda akan bawa kami kemana sekarang? Ke rumah Laksamana Tadashi Maeda untuk menyelesaikan segala permasalahan. Nah, kalau begitu saya kurang setuju. Kita harus menjajaki sikap Kepala Pemerintahan Jakarta supaya beliau tahu tentang rencana kita proklamasi ini. Ngomong-ngomong, saya lupa ya, siapa Kepala Pemerintahan di Jakarta sekarang ya? Kepala pemerintahan saat ini dijabat oleh Mayor Jenderal Nishimura. Ah iya betul, Nishimura. Jadi Anda mengantar kami ke Mayor Jenderal Nishimura. Namun sebelumnya ada baiknya Anda juga menjemput Tadashi Maeda bersama kita sehingga pembicaraan dapat berjalan dengan lancar. Bagaimana? Baiklah Pak, saya akan membawa kalian kembali ke Jakarta dan sebelumnya saya akan menjemput Laksamana Tadashi Maeda bersama kita. Oke, baik. Saya setuju. Yang mulia Kepala Pemerintahan Umum Mayor Jenderal Nishimura, izinkan saya bertanya, apakah kami dapat melaksanakan sidang PPKI dan proklamasi kemerdekaan? Nishimura Shushu Raka Uno Ikai Wari-wari wa Indonesia no Chidosha Odayo Shite Indonesia no Dokuritsu Sengen Tadachi Ni Ando Nao Koreni Shite Adoratawa Do Imaska. Sorewa dekinai Anatawa PPKI Kaiki Osho Suru Kotoga dekinai Bakarika Dokuritsu Sengen Sae dekinai. Nasenara watashi wa Indonesia no genjo o ijisuru tameni watashi no ninmu o hatasana kareba naranai karada. Bapak Soekarno-Hatta, menurut beliau tidak bisa melaksanakan sidang PPKI pertama dan juga tidak bisa melaksanakan proklamasi.
Hal ini patut disalahkan oleh Sekutu karena beliau harus mempertahankan status quo-nya. Baiklah, kalau begitu terima kasih yang mulia, izinkan saya pamit. Bagaimana, Bu? Rencana kita tolak mentah-mentah oleh Jepang. Kalau begitu, kita harus segera menjalankan rencana kita. Baik, benar. Baiklah, terima kasih atas sambutan kalian semua. Sekarang saya, Bung Hatta, dan Pak Ahmad Sularjo akan merumuskan teks proklamasi negeri kita. Jadi mohon kalian para pemuda untuk tetap di luar untuk menjaga keamanan. Saya salah, tolong sini semua. Tolong kamu ambilkan kami kertas dan pulpen. Satu saja, Pak. Kamu nih yang banyak lah. Cepat. Nah, itu ya. Makasih ya. Saudara-saudara, inilah hasil perundingan saya, Bung Hatta, dan Pak Ahmad Sularjo mengenai konsep teks proklamasi. Dengarkan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemilihan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, Wakil-wakil bangsa Indonesia. Demikian konsep teks proklamasi negeri kita. Sekarang menjadi suatu pertanyaan, siapakah yang menandatangani teks proklamasi ini? Apakah seperti deklarasi kemerdekaan dan deklarasikan? Jadi kita semua yang menandatangani atau bagaimana? Bagaimana kalau Bung Karno dan Bung Hatta saja menandatanganinya atas nama bangsa Indonesia? Bagaimana? Ya, Setuju, saya setuju. Baiklah, teks ini akan saya tanda tangani bersama Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Naskah telah ditandatangani. Sekarang yang menjadi satu pertanyaan, di manakah proklamasi ini dilakukan? Bagaimana di lapangan Gada agar semua rakyat Indonesia bisa melihatnya? Menurut saya, itu usulan yang cukup membahayakan. Karena kita tahu lapangan Ikada itu dipenuhi oleh tentara Jepang. Sehingga kalau kita melaksanakan di sana, takutnya akan jadi bentrokan dengan Jepang. Ada yang punya usul? Menurut saya, bagaimana kalau di rumah Bung Karno saja? Bagaimana? Ya, kami setuju semua. Baik, berarti proklamasi akan dilaksanakan di rumah saya esok hari, paling lambat pukul 10 pagi sudah mulai. Jadi kalian para pemuda harus mempersiapkan ini sebaik-baiknya. Saya mohon kerjasama kalian untuk esok hari. Bagaimana? Siap.
mana Soekarno? Soekarno sedang tertidur. Dia sangat lelah sejak kemarin sampai dini hari. Bisa tolong dibangunkan? Karena rakyat sudah siap untuk proklamasi. Mohon tunggu sebentar. Ya. Mas, kamu mas. Ya. Kata mencari. Katanya proklamasi sudah dibuat. Oh iya, aduh, sorry. Itu saya lelah sekali sudah kemarin, aduh. Terus bagaimana? Rakyat sudah siap? Sudah. Terus itu bendera-bendera gimana? Bendera sudah saya berikan kepada saudara. Oh iya, oke. Yaudah, kamu suruh rakyat sama Hatta tunggu sebentar, aku siap-siap ya. Baik. Ya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah minta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, gelombangnya aksi kita untuk meraih kemerdekaan kita itu ada naik, ada turunnya. Tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita. Juga di dalam zaman Jepang, usaha kita untuk meraih kemerdekaan nasional tidak henti-henti. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, tetap kita menyusun tenaga sendiri. Tetap kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tiba saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri akan berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami nyatakan kebuatan tekad itu. Dengarlah proklamasi kami. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Negara merdeka, negara Republik Indonesia, merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Hormat, gerak! Yeah.
Action! Carlos!